Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal proposal bisnis. Sebelumnya ini sudah pernah dibahas di kelas, tapi ketika mahasiswa mengumpulkan tugas ternyata tidak sesuai ekspektasi, sehingga saya merasa perlu untuk mengulang kembali materi ini. Semoga ini bisa menjadi acuan kalian untuk membuat proposal yang lebih baik. Oke, kita mulai dari cover. Cover ini jika menggunakan PowerPoint, kalian bisa menggunakan desain bawaan dari PowerPoint itu sendiri, atau kalian bisa biar tidak mainstream ambil dari FreePic. Ini salah satu saja, masih banyak website-website lain yang menyediakan desain untuk presentasi. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan desain bawaan dari PowerPoint. Saya tinggal menambahkan judul proposal bisnis, kemudian saya masukkan nama merek dari produk yang dibuat. Di slide pertama kita akan menampilkan merek. Tuliskan merek yang kalian pilih dan jelaskan asal-usul kenapa nama itu dipilih, atau jelaskan arti nama yang kalian pilih sebagai merek tersebut. Contohnya sebagai berikut. Mereknya boleh kalian ketik saja namanya, atau kalau kalian sudah punya merek dalam bentuk logo, bisa ditampilkan dalam format PNG agar latarnya hilang, hanya kelihatan bentuknya saja, atau pakai format JPEG, ada latar putih di belakangnya. Silakan kalian pilih salah satu, jangan ditulis atau dipasang ketiganya. Kemudian kalian tinggal tulis alasan kenapa memilih nama merek tersebut atau arti nama merek tersebut. Misalnya di sini ada Kasep, adalah plesetan dari akronim Cassava Chip. Kas dari kata cassava yang berarti singkong, dan hep plesetan dari kata chip yang berarti keripik. Hep dan chip jauh jua lah plesetannya. Slide selanjutnya adalah tentang brand. Sama seperti merek tadi, kalau kalian sudah punya logo brandnya, silahkan dipasang. Kalau tidak ada, silahkan cukup diketik saja. Kemudian di sampingnya ditulis lagi alasan kalian kenapa memilih nama ini menjadi brand. Misalnya yang saya jadikan contoh, produk ini dibuat oleh 2 orang sehingga kami membuat brand ini dari singkatan 2 nama, yaitu Raisa dan Anya. Jelas ya, Raisa dan Anya itu bukan mahasiswa kita di kampus. Contoh saja. Halaman berikutnya adalah label. Pastikan kalian sudah membuat label yang bagus, kemudian ukurannya tolong dituliskan, dan jangan lupa dalam label tersebut mencantumkan hal-hal yang wajib ada di dalam label, seperti nama produk, komposisi, berat bersih, masa berlaku. Berikutnya adalah kemasan. Nah, di slide ini kalian harus memasukkan foto sebelum dilakukan rebranding atau repacking. Misalkan bungkusnya masih kantong plastik, silakan dipasang. Kemudian pasang juga foto yang setelah kalian rubah kemasan yang baru atau ditambah label yang baru. Tapi jangan memasukkan foto barang yang belum jadi, itu bukan before. Nah, kalau memang kalian membuat produknya dari awal, maka tidak ada foto before, hanya ada foto barunya. Slide selanjutnya adalah tentang harga. Harga itu didapatkan dari modal ditambah profit. Nah, kemudian dari modal itu sendiri ada 2 bagian. Pertama modal bahan, yang kedua adalah operasional. Mari kita lihat perhitungannya. Di slide terlihat bahwa kalian sudah mengeluarkan uang senilai Rp267.000 untuk pembelian keripik sebanyak 3 kilo, bumbu 1 bungkus, kemasan 1 pak, dan label 120 piece. Nah, itu memang jumlah uang yang kalian keluarkan. Tapi yang dimaksud dengan modal dalam proposal bisnis adalah berapa harga satuan
barang yang kalian jual. Untuk menghitung berapa harga satuan barang yang dijual, maka kalian harus menghitung setiap item bahan. Kita mulai dari keripik. Keripik 3 kg, kalian beli seharga 100.000. 3 kg itu sama dengan 3.000 gram. Jika kalian menjual barang dalam kemasan 100 gram, maka dari 3 kilo itu kalian bisa mendapatkan 30 bungkus. Artinya harga modal keripik yang kalian beli adalah 100.000 dibagi 30 bungkus sama dengan 3.333. Susah nulisnya, kita jadikan saja 3.350 rupiah. Berikutnya adalah bumbu. Bumbu yang kalian beli satu bungkus seharga 20.000. Nah, pada saat kalian uji coba dengan 3 kilo yang kalian pakai, ternyata bumbu yang kalian beli itu hanya terpakai sepertiga. Maka kita bisa berasumsi satu bungkus bumbu itu bisa dipakai untuk 90 bungkus keripik. Artinya 20.000 dibagi 90 adalah 222 rupiah modal bumbu dalam satu kemasan. Kita tulis saja 250. Selanjutnya adalah kemasan. Kemasan seharga 27.000 dalam satu pak, ternyata isinya ada 50. Berarti 27.000 dibagi 50 sama dengan 540 rupiah harga satuan bungkusnya. Nah, yang terakhir adalah label. Label ini tidak bisa dicetak satuan, harus sekaligus banyak. Minimal 120 piece, harga 120.000. Berarti 120.000 dibagi 120 piece adalah 1.000 rupiah harga label satuannya. Nah, kalau sudah dihitung seluruhnya, tinggal di total. 3.350 ditambah 250 ditambah 540 ditambah 1.000, maka harga satuan barang yang kalian jual adalah 5.140 rupiah. Selanjutnya adalah operasional. Di slide ini sengaja saya menampilkan banyak karena inilah biaya yang seharusnya kalian bayar jika kalian berusaha normal. Harusnya ada pegawai, kalian harus bayar listrik, PDAM, paket data, dan sewa lapak jika kalian menyewa tempat untuk berusaha. Nah, tapi dalam praktek ini harusnya sih tidak semua kalian bayar. Mungkin hanya yang bisa dimasukkan adalah operasional pegawai. Itu pun pegawainya kalian sendiri. Nah, operasional ini harus dihitung untuk kebutuhan selama 1 bulan. Jadi bukan satu kali produksi. Misalnya dari contoh ini modal operasionalnya adalah 560.000 sebulan. Dalam penentuan harga, modal yang dipakai hanya modal bahan. Operasional tidak dimasukkan dalam komponen harga. Kenapa demikian? Karena operasional itu nantinya akan digunakan untuk menghitung berapa target jualan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi untuk menentukan harga, dari modal satuan yaitu 5.140, tinggal kita tambahkan berapa profit yang diinginkan. Maka akan muncul harga. Misalkan profit yang diinginkan adalah 860 rupiah. Maka total harga yang dijual adalah 6.000 rupiah. Tapi rasanya 860 profitnya terlalu kecil untuk sebuah barang. Misalkan kita ambil opsi lain 1.360, maka harga jualnya menjadi 6.500. Kalau profit yang diinginkan 2.360, maka harga jualnya menjadi 7.500. Nah, opsi terakhir adalah 2.860. Maka total harga yang ditentukan adalah 8.000 rupiah. Apakah tidak terlalu mahal? Sekali lagi saya mengingatkan untuk menentukan harga jangan takut mahal. Yang penting masih terlihat murah. Itulah pentingnya kenapa produk yang dibuat itu menarik sehingga keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian itu menjadi tidak logis.
Di slide harga ini, kalian cukup menuliskan modal, profit, dan harga. Modal yaitu perhitungan bahan sehingga muncul harga modal satuan barang. Kemudian pilih profit mana yang kalian inginkan dan harga yang dihasilkan. Selebihnya tidak perlu ditulis. Selanjutnya adalah target. Target ini erat kaitannya dengan biaya operasional yang sudah kita hitung dengan profit yang kalian tentukan. Jika semakin besar operasional tapi profitnya kecil, maka target yang akan dicapai harus menjadi lebih banyak. Tapi jika operasionalnya kecil tapi profitnya besar, maka target yang harus dicapai menjadi lebih kecil. Nah, bagaimana cara menghitung target? Di sini saya akan menunjukkan dua cara. Yang pertama adalah target balik modal dan yang kedua adalah target untung. Target balik modal berarti uh, target paling minim yang harus kalian capai. Kalau di bawah itu berarti kalian rugi. Target balik modal itu bisa dihitung dengan cara operasional dibagi profit per bungkus. Misalnya tadi kita sudah tentukan operasionalnya adalah 353.000 dibagi 2.860, maka target yang harus dicapai adalah 123,43. Kita bulatkan saja menjadi 124 bungkus. Itu target jualan yang harus dicapai. Nah, jika menggunakan target untung, operasional harus ditambah dulu dengan target untung kalian. Misalkan untungnya 200.000. Berarti operasional 353.000 ditambah 200.000 sama dengan 500.000 dibagi profit per piece barang yang kalian jual 2.860. Maka target yang harus dicapai dalam penjualan selama 1 bulan adalah 193,36. Kita bulatkan ke atas saja menjadi 194 piece. Slide terakhir adalah tentang marketing. Yang saya gunakan di sini teori paling sederhana yaitu 4P, product, price, place, dan promotion. Nah, untuk produk dan price secara tidak langsung di slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan. Yang belum adalah soal place dan promotion. Sederhananya place promotion ini bisa dibagi dua, yaitu ada yang offline dan ada yang online. Jika kalian memilih menggunakan tempat secara offline, maka kalian harus sebutkan di mana lokasinya dan tuliskan alasan kenapa memilih lokasi tersebut. Tapi jika kalian memilih berjualan di tempat online atau marketing online, kalian harus bisa sebutkan juga marketplace apa yang kalian gunakan atau web apa yang kalian gunakan. Nah, sementara untuk promotion atau promosi, jika offline, sebutkan teknik atau media apa yang kalian gunakan. Dan jika promosinya menggunakan online, sebutkan platform apa yang kalian pakai. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Oke, ini sudah slide terakhir. Semoga kalian paham. Silahkan buat sekreatif mungkin. Tidak harus bentuk seperti ini, tidak harus warnanya sesuai seperti ini. Boleh dengan kreasi kalian masing-masing. Yang penting substansinya sama dengan yang sudah disampaikan. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the sky.